Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak terasa kita berjumpa lagi di pengajian ini dengan materi fikih. Artinya sudah 1 bulan kita kemarin pengajian fikih dan hari ini fikih kembali akan 1 bulan dan akan mengakhiri bulan September ini dan akan memasuki bulan Rabiul Awal. Insya Allah sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah itu pada tanggal 8 Oktober kalau tidak salah. Oleh karena itu mungkin nanti kita akan peringati peringatan kelahiran Nabi Muhammad itu sendiri. Hadirin berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mengikuti pengajian fikih. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri kita untuk menerima materi yang akan diberikan oleh guru kita agar betul-betul pengajian ini ada makna untuk kita, ada artinya buat kita sehingga akan menambah pengetahuan kita, ilmu kita dalam rangka kita melaksanakan ibadah-ibadah untuk bekal akhirat nanti. Saya kira itu sebagai pengantar kepada Ustaz Maulana Faizin Iman untuk menyampaikan materinya, dan insyaallah nanti dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi dan di luar konteks materi. Boleh demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa barik sallallahu alaihi wasallam. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم. صدق الرسول الكريم. ونحن لا يزال من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin berbahagia Bapak Ibu saudara suku jamaah tafakur fikih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang selalu berusaha untuk meningkatkan iman, meningkatkan Islam, meningkatkan takwa kepada Allah, mari kita selalu menjaga syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah Taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, di dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu Allah dengan mendirikan sholat subuh. Alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat dari salam, salam dari salawat harus selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, panutan kita, Habibana Mustafa Rasulina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, khususnya jamaah kita, khususnya muslimin dan muslimat pada umumnya di hari kiamat golongan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sampai di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan beberapa perkara. Yang pertama, sejarah mencatat bahwasanya bulan Rabiul Awal itu ada bulan di mana Rasulullah lahir. Tepat pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Hijriah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bulan di mana Rasulullah lahir itu disebut bulan Maulud. Kemudian yang kedua, ketika kita sampai di bulan Rabiul Awal, kita pun juga diingatkan kembali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, yaitu di bulan Rabiul Awal. Sama harinya sama, hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal
bulan di mana Rasulullah wafat, para alim ulama menjelaskan itu disebut yaitu bulan Maulid. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala ya, ada acara memperingati Maulid, benar, memperingati Maulid benar, karena bulan Rabiul Awal itu adalah bulan di mana Rasulullah lahir, bulan di mana Rasulullah wafat. Kemudian sama sekali dari Subhanahu wa taala yang ketiga, kita diingatkan kembali bahwasanya tahun di mana Rasulullah lahir itu disebut yaitu tahun Gajah. Kita diingatkan kembali bahwasanya pas di mana Rasulullah lahir tahun itu terjadi suatu peristiwa penting dalam sejarah, yaitu usaha penghancuran yaitu Ka'bah oleh gubernur Yaman namanya Abraham atas perintah yaitu Raja Najasyi yang berkedudukan di Habasyah atau Kubur. Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan ini di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran abadan. Allah Subhanahu wa taala ya hancurkan pasukan gajah. Abraham yang dikawal dengan pasukan gajah siap untuk menghancurkan yaitu Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala selalu jaga rumahnya. Allah taala perintahkan gerombolan burung ababil. Bapak mohon maaf, burung ababil itu kalau di sini adalah burung emprit, burung gereja, burung pipit. Burungnya kecil, tapi makannya banyak, bocahnya banyak. Jadi maaf yang kurus-kurus itu, nah, yang kurus-kurus itu makannya banyak, ngomongnya banyak. Beda yang gemuk-gemuk banyak, diam tapi tidur. Yang Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan gajah dengan gerombolannya itu apa burung ababil, ya yang diperintahkan untuk mengambil yaitu apa batu ataupun kerikil dari neraka. Kemudian Allah Taala perintahkan untuk terbang di atasnya, jatuh, menjatuhkan, hancur untuk sendiri manusia. Dan sekalian dalam Subhanahu wa taala di dalam Islam tidak mengenal tahun hewan, hanya mengenal tahun gajah. Tahun gajah itu tujuannya hanya untuk mengenalkan yaitu apa generasi bahwasanya di mana Rasulullah lahir tahun itu dinamakan tahun gajah. Mari kita mantapkan iman dan Islam kita bahwasanya kisah ini disahkan di dalam Al-Quran. Berarti ketika disahkan di dalam Al-Quran berarti benar. Berarti siapa yang tidak percaya dengan kebenaran kisah ini berarti tidak percaya kepada Al-Quran. Siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran berarti tidak beriman. Siapa yang tidak beriman berarti hukumnya kafir. Baik, sekali Subhanahu wa taala ini sebagai mukjizat. Dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal, bulan Maulid dan bulan Maulid, sekalian akan Subhanahu wa taala secara mencatat pertama sekali yang memulai peringatan ya ini adalah dimulai sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sejarah mencatat ketika peperangan jamaah itu perang itu kurang semangat, maka Salahuddin Al-Ayyubi ya itu menggerakkan kembali dengan yaitu membaca sholawat, istilahnya hiar-hiarkan, kemudian dari situlah memulai yaitu peringatan dari Islam. Jadi sejarah mencatat bahwasanya peringatan dari Islam ini dimulai sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggerakkan kembali, menyemangatkan kembali kaum muslimin dan muslimat itu untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian akan Subhanahu wa taala para ulama menjelaskan dalam rangka menyambut yaitu bulan Rabiul Awal, bulan Maulid dan bulan Maulid, mari kita tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi. Para ulama menjelaskan kiat-kiat ya ataupun bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul. Para ulama menjelaskan ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana makalah Arab mahabbah imran kafir bikrum. Barang siapa yang mencintai seseorang maka dia akan selalu menyebut namanya. Bukti cinta kita kepada Nabi berarti selalu menyebut nama Nabi. Bagaimana caranya? Selalu
salawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, membacakan salawat dan salam kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shallu, bacakanlah salawat dan salam kepada Nabi. Terus sekalian dengan Subhanahu wa taala, bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul yang pertama adalah selalu membacakan salawat dan salam. Para alim ulama fikih menjelaskan sedikit-sedikitnya membaca salawat dan salam itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kajian fikih dijelaskan bahwasanya hukum membaca salawat sayyidina ataupun tidak. Hukum membaca salawat dan Subhanahu wa taala pakai sayyidina, hukumnya adalah takdir wal ihtiram, untuk menghormati, untuk memuliakan Rasul. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, kalau membaca salawat dan salam kepada tidak usah pakai sayyidina, lalu sayyiduni, tidak usah pakai sayyidina. Itu bentuk sempurna akhlak tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya takdir wal ihtiram, membaca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai sayyidina boleh, bagus. Pakai sayyidina boleh, bagus. Yang tidak boleh ini adalah tidak membaca salawat dan salam. Tapi sekalian dengan Subhanahu wa taala, ini bukan usul, ini far'i, perbedaan tidak menjadi masalah. Kembali kepada kebiasaan jamaah masing-masing. Saya biasa pakai sayyidina, monggo. Saya biasa nggak pakai, monggo. Sama sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikitnya membaca salawat dan salam adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalnya, utamanya membaca salawat dan salam adalah salawat yang kita baca di dalam sholat tahiyat akhir. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat yang kita baca ketika tahiyat akhir, baik sholat fardu, sholat sunnah. Setiap sholat fardu, setiap sholat sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sholaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim terus sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itulah utama-utamanya membaca salawat dan salam. Para habaib, para ulama, Rasul Subhanahu wa taala membuktikan cintanya, rindunya kepada Nabi. Ya, para habaib, para ulama, yaitu apa? Banyak, yaitu apa? Mengajarkan beberapa salawat. Ada salawat 30 yang biasa kita baca ketika kemarin corona, Pak Haji. Ini corona pulang nggak dibaca lagi salawat 30. Salawat Maria, salawat Munjiyah, salawat anu. Bahkan ada suatu kitab majmu'atus salawat, kumpulan yaitu apa? Salawat Nabi. Rotibul Atos, Rotibul Haddad, Burdah, Al-Karjanji. Dan sekalian yang dinyatakan Subhanahu wa taala ada majmu'atus salawat. Ya. Kemudian ada kitab Dalailul Khairat. Nah, ini kumpulan-kumpulan yaitu apa? Membaca salawat dan salam kepada Nabi. Jadi sekali lagi, bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul, yang pertama itu adalah selalu membacakan salawat dan salam. Hukum membaca salawat dan salam pakai sayyidina dan tidak pakai sayyidina, dan Subhanahu wa taala hukumnya adalah takdir wal ihtiram, yaitu untuk memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak fadilah keutamaan salawat. Siapa yang membaca salawat dan salam kepada satu kali, Allah Ta'ala akan bacakan salawat dan salam kepadanya 10 kali. Siapa yang membacakan salawat dan salam kepada 10 kali, Allah Ta'ala akan lipat, Allah Ta'ala akan bacakan salawat dan salam kepadanya 100 kali. Siapa yang membacakan salawat dan salam kepada 100 kali, Allah Ta'ala akan bacakan salawat dan salam 1000 kali. Begitu kelipatannya terus. Maksud Allah Subhanahu wa taala bacakan salawat dan salam kepadanya, Allah Ta'ala cucurkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala cucurkan yaitu hidayah, berikan petunjuk dan hidayah. Fa inna ajakum yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan.
Sekalian akan subhanahu sungguhnya di antara kalian orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, orang yang paling selamat besok hari kiamat adalah aktarukum ala yang salat. Orang yang paling banyak membaca yaitu salawat. Siapa yang memperbanyak salawat dan salam kepadaku, maka wajib baginya adalah salawat, wajib baginya adalah syafaat. Makanya jemaah sekalian akan subhanahu wa ta'ala Rasulullah dalam riwayat lain menjelaskan orang yang paling bakhil, orang yang paling bakhil itu adalah bukan orang yang tidak pernah sedekah. Tapi idza dzukira ismi fala yusalli, apabila disebut namaku tidak membaca selawat dan salam. Jadi orang yang paling bakhil, orang yang paling cetil, bakhil memikir itu bukan orang yang tidak pernah sedekah. Kata Nabi dalam riwayat ini, orang yang ketika disebut namaku fala yusalli wala yusalli, ketika disebut namaku Muhammad tidak baca salawat dan salam, itu orang yang paling bakhil. Makanya bapak-bapak ketika kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul yang pertama itu adalah selalu membacakan salawat dan salam. Para alim ulama ini memberikan tuntunan ya minimal pagi, petang, pagi istighfar 100 kali, sore istighfar 100 kali, pagi ya, baca sholawat 100 kali, sore 100 kali, pagi baca tasbih 100 kali, sore 100 kali. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul yang kedua adalah fattabi'un. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya. Para ulama menjelaskan sunnah, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Jadi bukti cinta kita kepada Rasul mengikuti sunnah-sunnahnya, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Sekalian dalam subhanahu wa ta'ala para alim ulama menjelaskan sunnah dibagi tiga. Yang pertama itu adalah sunnah secara dohir. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dohir Nabi, bagaimana pakaian Nabi, ya, bagaimana jalan Nabi, bagaimana apa namanya itu pakai sandal, berlepas sandal, pakai baju, berlepas baju, bagaimana Rasulullah sisiran, berkaca, ini namanya sunnah secara dohir. Sekalian akan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yalbasul qamisan. Rasulullah itu dalam satu riwayat selalu memakai gamis. Gamis itu fashion baju panjang. Seperti ini namanya gamis. Ini namanya gamis Arabi. Gamis Arabi itu tidak berkerah dan tidak kancing. Namanya gamis Arabi. Tapi kalau gamis Rumi berkerah dan ada kancing. Kemudian kalau gamis Sudani tidak ada kerahnya, lebar banget. Rasulullah ketika sholat istisqa pakai gamis Sudani. Ya, gamis Somali, gamis Sudani. Ketika doa ini melorot sampai sini. Nah, subhanahu wa ta'ala ini baju gamis, baju yang dipakai Rasulullah SAW, berarti pakai baju gamis hukumnya sunnah. Selain itu bukan saya katakan tidak sunnah, ketika santun, ketika sopan tetap menutup aurat, Rasulullah SWT boleh. Ada piyama, ada kemeja, ya, ada kuku. Kenapa dikatakan kuku? Karena yang pertama sekali bahwa yang pakai itu orang Cina. Jadi yang pakai kuku-kuku itu orang Cina. Cina kecemplung oli pak, Cina kece namanya. Cina kecemplung oli, Cina kece. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dohir Nabi. Yang kedua adalah sirah. Jadi surah itu adalah dohir Nabi, ya. Sirah itu adalah akhlak. Akhlak. Bagaimana? Yaitu apa?
sopan santun Nabi, tata krama Nabi, etika Nabi, unggah-ungguh Nabi. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan yang muda, bagaimana dengan kawan, lawan, tetangga, istri, suami, anak. Wa asyhaduna bil ma'ruf. Terus sekalian Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini banyak orang torekoh ini, oleh Qadiriyah. Sering membaca kitab Manaqib. Terus Allah Subhanahu wa taala ya dibaca, ya diartikan, kemudian itu dijelaskan contoh-contoh yaitu kehidupan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Manaqib beliau sampaikan bahwasanya hormatilah yang tua. Bagaimana caranya? Lihatlah orang tua lebih tua daripada kita, umurnya lebih banyak, ibadahnya banyak. Jadi mohon maaf kalau kita lihat orang yang lebih tua daripada kita, bukan lihat dosanya Pak Haji, tapi lihat ibadahnya kan banyak. Apalagi yang sudah pensiun itu, banyak itu. Pengabdiannya. Lihatlah orang yang lebih tua daripada kita, umurnya banyak, ibadahnya banyak, pengabdiannya banyak, maka akan timbul rasa hormat. Sekarang kita lihat orang yang lebih muda daripada kita, umurnya sedikit, maksiatnya sedikit, sedangkan kita umurnya sekian, maksiatnya banyak, maka akan timbul rasa sayang. Sekarang Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Ketika kita nengok bayi, kita menyayangi bayi, padahal bayi itu nggak punya gigi, tapi disayang, diciumi. Kenapa? Karena bayi nggak punya dosa. Sekarang Subhanahu wa taala, yang dosa itu orang tuanya, bukan bayinya, Pak. Maka jangan dibuang. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat dijelaskan di mana ditemukan bayi, baik hidup ataupun mati, di mana ditemukan bayi dibuang bayi, baik hidup ataupun mati, disitulah banyak perzinahan. Di mana ditemukan pembunuhan, ya, Brigadir J, ditemukan mayat tanpa identitas. Disitulah yaitu banyak kemaksiatan. Saya tidak mau ngomong istighfar Polri, mohon maaf yang purnawirawan ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di mana banyak kemaksiatan. Ya, di mana banyak kemaksiatan online ini Allah taala tunjukkan di situ. Terus sekali Allah Subhanahu wa taala akan terjadi pembunuh. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah orang yang lebih tua, umurnya banyak, ibadahnya banyak, sedangkan kita umurnya sedikit. Lihatlah orang yang lebih muda daripada kita, umurnya sedikit, maksiatnya sedikit, sedangkan kita umurnya banyak, maksiatnya banyak. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita melihat bayi. Ya, bayi itu terus Subhanahu wa taala kita sayang, kita ciumin. Kenapa? Karena belum punya dosa. Padahal sama dengan kita. Bayi nggak punya gigi, kita juga nggak punya gigi. Hanya bedanya kalau bayi senyum menawan. Mohon maaf, kalau kita senyum menakutkan, lari kabeh. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sunnah, mengikuti sunnah Nabi, yaitu sarirah, pikir Nabi. Dalam riwayat Sayyidina Ali, ya, Rasulullah selalu memikirkan 4 perkara. 1, as-shalah, ummati. Rasulullah selalu merisaukan umatnya. Bagaimana setelah aku mati nanti, umatku masih berpegang teguh kepada Islam, agama, sunnah, atau mau sebaliknya. Ummati. Jadi pikir umat, rizq. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muslim dalam riwayat Sama'il Tirmidzi, Rasulullah diberikan selalu rizq kepada apa? Rizq kepada umatnya. Ini dari Nabi. Nabi itu punya rizq mata buduna min ba'di. Nah, kalau aku mati, kamu nyembah siapa? Ini pikir Nabi. Nabi Ibrahim.
Nabi Ismail, Nabi Yakub. Tapi kalau kita tidak, mata puluh Nabi bagi. Nah, kalau aku mati makan apa kamu? Makan yang dipikir. Tapi kalau Nabi, mata itu Nabi bagi. Nah, kalau aku mati, kita siapa? Kata Nabi Ismail, nak itu ilah apa wa ilah apa? Nyembah Tuhan, 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 apa namanya itu yang Esa. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-salat. Rasulullah SAW meresahkan salat. Bagaimana umat nanti setelah aku mati nanti masihkah mendirikan salat atau mengabaikan salat? Salat pertama sekali yang Allah Taala perintahkan, pertama sekali dihisab dan pertama sekali salat akan ditinggalkan oleh umat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wailul lil musallin alladzina hum fi shalatihim sahun." Sekarang Nabi Subhanahu wa taala ini Nabi yang kedua. Nabi yang ketiga adalah an-nisa. An-nisa, wanita dan wanita. Bani Israel dihancurkan oleh Allah, umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah gara-gara wanita. Rasulullah besok jangan-jangan umatku dihancurkan oleh Allah juga gara-gara wanita. Sekarang Subhanahu wa taala bagaimana di TV itu Pak? Chandrawati itu kan, Putri Chandrawati itu. ini kan gara-gara wanita ini. Ya, bapak-bapak diuji oleh Allah tiga, satu harta, 3 T, harta. Yang nggak punya harta kepingin harta banyak. Setelah punya harta banyak Pak ini, tahta nyalon. Kalau tidak punya harta gimana menyalon Pak Haji? Mahal dia politik itu Pak Haji. Nah sekarang kalau sudah jabatan ada, nah harta ada, jabatan ada, gimana Pak Haji? Itu yang di TV itu loh Pak Haji. Udah cantik istrinya masih lagi Pak Haji. Nambah lagi, ini mohon maaf itu. Yang di TV itu bukan di TV, bukan di sini, di TV. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi wanita. Rasulullah sebagai wanita, fitnah yang paling besar akhir zaman adalah wanita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka min fitnatin. Ya Allah, mohon kepadamu, perlindungan kepadamu dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, ya ketika di luar cepat pulang. Ketika keluar cepat pulang. Melihat anu-anu cepat pulang. Sekalian akan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi yang ketiga. Yang keempat, Allah mengatakan Nabi yang keempat adalah hamba sahaya. Akhir zaman akan terjadi suatu zaman majikan semena-mena kepada karyawan. Subhanahu wa taala ya enggak ada budak tapi karyawan. Sekali lagi Rasulullah SAW kalau zaman dulu budak, tapi kalau sekarang bukan budak tapi majikan apa namanya itu karyawan. Akhir zaman akan terjadi suatu zaman yaitu apa? Karyawan ini semena-menakan yaitu apa? Oleh majikannya. Dan ini akan terjadi, ini terjadi. Maka Rasulullah SAW yang keempat itu memerintahkan Allah malakat aiman. Jadi sekali lagi akhir zaman akan terjadi suatu zaman yaitu apa? Para majikan yaitu apa? Semena-mena kepada yaitu apa? Para karyawannya, para pekerjanya. Kalau zaman dulu itu budak, hamba sahaya budak itu zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada budak. Tapi di Palembang masih ada budak Pak. Budak kecil. Ini budak kecil. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man ayat sunnati faqad abani wa man abani kana ma'al jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, menghidupkan sunnahku, baik dohir, batin, suruh, sirah, sarira, berarti cinta kepadamu. Barang siapa yang cinta kepadaku, berarti besok di surga bersama. Para alim ulama menjelaskan, sekali akan Allah Subhanahu wa taala, hukum mengikuti sunnah Nabi adalah hukumnya wajib. Mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul. Ini adalah wajib. Karena ini adalah perintah, fi'ilnya fi'il amar, al-aslul amri lil wujub. Asalnya perintah itu adalah wajib. Jadi secara kajian fikih mengikuti sunnah Nabi itu hukumnya wajib. Sebagaimana taat dan patuh pada perintah Allah itu hukumnya wajib. Seperti
sholat wajib, zakat, puasa dan sifat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul. Yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bukti cinta kita kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Rasul. Yang ketiga adalah rela mengorbankan harta, jiwa, raga untuk agama Nabi. Para sahabat telah membuktikan cintanya kepada Nabi. Abu Bakar seluruh hartanya untuk agama, Umar separuh, Utsman sepertiga, Ali seperempat, umatnya 2,5%. Saudara sekalian akan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya kepada Nabi, rela, yaitu apa? Memberikan hartanya untuk Nabi, untuk agama Nabi. Ini bukti cinta kita kepada Nabi. Bagaimana para sahabat ya rela itu mengorbankan hartanya untuk agama Nabi. Dan yang kedua, jiwa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ketika kumandang jihad dikumandangkan, ketika jihad dikumandangkan, sekarang Allah Subhanahu wa taala ketika perang diberangkatkan, ya para sahabat siap. Bin Jabal, sahabat Anu siap, yaitu apa? Berperang untuk, yaitu apa? Berjihad. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara mencatat sahabat itu ada 124.000, 10.000 makamnya di Mekah dan di Madinah, 10.000 makamnya di Jazirah Arab. Selain itu, yaitu apa? Tersebar, yaitu apa? Di luar Jazirah Arab. Ya, ada yang di Yaman, ada yang di Bahrain, ada yang di Kuwait, Irak, Iran, Mesir. Bahkan sejarah mencatat ada yang sampai Cina. Bahkan sejarah mencatat walaupun tidak masuk dalam pelajaran sekolah, sampai yaitu apa? Di padang Sidempuan, yaitu Bukit Sebarus. Soalnya selama ekspedisi ya di Bukit Sebarus, Sumatera bagian barat sana, apa namanya itu, Aceh sana, itu ditemukan makam keramat panjang bertuliskan yaitu apa? Tahun 40 Hijrah. 40 Hijrah itu adalah zaman Sayyidina Ali. Karena Rasulullah SAW di Madinah 10 tahun. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah 30 tahun. Berarti ini adalah makam sahabat. Tapi tidak masuk pelajaran lain. Tapi ekspedisi menunjukkan, menemukan fakta seperti itu. Tertuliskan yaitu apa? Tahun 40 Hijrah bahasa Arab. 40 Hijrah dari zaman Sayyidina Ali. Berarti apa? Zaman sahabat. Berarti ini sahabatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi dalam rangka menyambut yaitu apa? Bulan Rabiul Awal yang biasa disebut dengan bulan Maulud dan Maulid. Mari kita tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi. Bagaimana hukum yaitu apa? Memperingati dunia dengan catatan diisi dengan yaitu apa yang maslahah, seperti tausiah, silaturahmi. Akan tetapi isinya itu bukan kebaikan, isinya bukan maslahat. Nah ini nggak boleh. Karena Subhanahu wa taala memperingati mulut Nabi maksiat. Nah nggak boleh. Diisi dengan yaitu apa? Silaturahmi, sarana sedekah, tawabul ilmi. Nah ini mau dipersilahkan. Ketika dia keluar daripada saya. Mari kita tingkatkan mahabbah kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi. Yang pertama dengan selalu yaitu apa? Membacakan sholawat dan salam. Dengan kita selalu memperbanyak sholawat dan salam sambil mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga kita besok hari kiamat mendapat syafaat Nabi. Amin. Yang kedua, mari kita ikuti sunnah-sunnahnya, baik sunnah yang kecil, sunnah yang besar, sirah dan syarah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat ya ini tempatkan kita di surga bersama Nabi. Amin. Dan yang ketiga, mari
kita belajar untuk yaitu apa? Berkorban, baik harta ataupun jiwa. Ketika kita punya hartanya, kita punya pikiran, ketika kita punya tenaga, kita berikan yaitu apa? Untuk agama, untuk memperjuangkan agama. Inilah bukti cinta kita kepada Nabi. Jadi sekali lagi Jalla Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi bukan hanya di lisan saja, dilakukan cinta Rasul 1 sampai 5. Tetapi yaitu apa? Yaitu apa? Bukti pembuktian. Apa buktinya? Yaitu mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan yang kedua siap berjuang untuk menegakkan agama Nabi. Semoga kita digolongkan umat Nabi yang selalu mendapat syafaat. Amin. Baik, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, materi ini yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Semoga kita diberikan istiqomah sambil menunggu datangnya waktu Isra. Pada bagian yang kedua adalah diskusi dalam, mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan yang masih berkenaan dengan tadi materi yang kami sampaikan, ataupun mungkin di luar materi yang kami sampaikan yang masih berisar ibadah, muamalah, masalah dan akhlak. Sebagaimana biasa Rasulullah memulai sesuatu yang ada yang baik yang Allah kerjakan. Silakan Pak Kiai disampaikan. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan materinya tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan panjang lebar. Maka sesi kedua ini tanya jawab. Kami persilakan yang mau bertanya masalah Maulid Nabi maupun di luar Maulid Nabi, kami persilakan. Sebelumnya Ustaz, mohon maaf jemaah, saya ada pertanyaan sedikit Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan kalau banyak ditemukan bayi lahir di sekitar kita yang dibuang-buang, itu menandakan banyak perzinahan. Kalau kita menemukan banyak pembunuhan, maka itu menandakan banyak maksiat. Nah, ini ada yang tren lagi sekarang Ustaz. Setelah Sambo kemarin dihebohkan lagi dengan tertangkapnya Mahkamah Agung, Hakim Agung di Mahkamah Agung. Ini apa namanya, benteng terakhir kita masalah hukum. Setelah Mahkamah Agung atau Hakim Agung, kemana lagi hukum akan ditegakkan? Tinggal Tuhan. Nah, ini masuk kategori apa Pak Ustaz? Kalau dengan ditemukannya banyak maling-maling, kalau bahasa korupsi itu maling, kalau kita bahasa kasar aja itu maling uang itu banyak. Nah, belum selesai Mahkamah Agung, Gubernur Papua bertriliun-triliun juga. Belum lagi yang lainnya belum apes, banyak yang belum apes ini. Itu yang apes-apes saja. Kalau kita dilakukan rektor bilang kemarin kan, seorang rektor udah gurunya mahasiswa mahal. Jadi kemana lagi kita bersandar kalau yang sudah di puncak atas itu yang sudah berbuat begini? Ini tanda-tanda apa Ustaz? Yang kedua, apa dia lupa lagi? Silakan saya tanya lagi. Maklum bertua ini. Silakan ada pertanyaan. Pak Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu yang lalu saya sebenarnya sholat di suatu rumah, sholat Jumat maksudnya, sholat Jumat di suatu rumah. Kemudian setelah azan itu langsung khotib main. Kemudian kapan waktunya sholat kemudian Jumat? Yang sebenarnya qobliyah Jumat itu ada atau tidak ada? Mas,
Satu lagi. Oh ya Pak Ustaz, ingat lagi saya. Masalah peringatan Maulid. Ketika beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan peringatan Maulid, mau merebus telur lagi Pak Ustaz. Mau mendagang telur habis jualan telur. Ya. Kenapa? Diborong oleh peringatan Maulid. Jadi habis itu telur warung-warung itu diborong, nggak tahu siapa yang borongnya. Karena nggak bisa itu kelurahan diperintahkan untuk memborong telur. Habis lagi orang itu. Saya nggak bisa lagi kayak yang borong itu. Jadi maksud saya bukan makna telur itu apa di Maulid Nabi itu? Iya. Sehingga kita nggak bisa makan telur pada saat itu. Maka di tanggal 8 besok sebelum tanggal 8 beliau lebih baik. Kalau nggak habis. Dan 3 pertanyaan berikutnya. Silakan ini. Terima kasih. Sekalian gunakan semangat di dalam riwayat. Pertama, ketika ditemukan bayi dibuang baik hidup ataupun mati, di situ menunjukkan bukan terus dibuang di pengajaran, seorang pengajaran hanya tidak, oh tidak Pak. Daerah situ bukan daerah sini. Ya, terus malah menunjukkan bahwasanya banyak persidangan. Contoh ditemukan kesalahan, kira-kira gitu Pak, tidak mesti dipanjang. Panjang itu Ada sekarang. Nah, jadi di mana ditemukan bayi buang baik hidup ataupun mati menunjukkan bahwasanya di situ banyak kemaksiatan, yaitu apa? Perzinahan. Satu. Yang kedua, ketika ditemukan yaitu apa? Orang mati dibunuh. Orang mati dibunuh Pak Haji, apakah Brigadir J, apakah siapa ya? Di situ, apakah institusi itu, apakah daerah situ, disitulah yaitu apa? Banyak kemaksiatan. Merajalela. Yang ketiga, musim hujan, belum turun hujan, kemarau terus. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangi hewan-hewan, maka tidak akan diturunkan hujan itu, menunjukkan bahwasanya maksiat merajalela. Yang terakhir, Imam Mawardi mengatakan, Mawardi sana Pak Haji, bukan sini. Imam Mawardi mengatakan, ya, jadi seorang ulama besar mengatakan, ketika di bawah itu banyak kemaksiatan, maka di atasnya itu lebih besar kemaksiatan. Ini mohon maaf Pak. Ketika ditemukan di bawah kemaksiatan Pak Haji, ya, di bawah itu banyak kemaksiatan, mohon maaf, pungli, di atas lebih besar lagi punglinya Pak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ini sebuah mahkamah, ya mahkamah itu ya tempat yang tinggi itu sana itu. Tapi sekalian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ itu terjadi yaitu apa? Kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan bagaimana doa Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa. Bagaimana firman Allah, ja'al haq wa zahaqal batil minal batil kana zahuqa. Jadi sekali lagi kalau sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan yang benar-benar, yang salah-salah. Apakah itu mahkamah tinggi, mahkamah itu rendah, mahkamah bawah, atas. Kalau di situ ditemukan A, B, C, D, Allah Ta'ala akan tunjukkan bahwasanya yang benar-benar, yang salah-salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apa? Akan ridhoi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan mana perkara yang diridhoi, atau yang tidak diridhoi. Mohon maaf Bapak-bapak, kita tidak
bicara di sana, tapi kita bicara umum saja. Kita bicara umum saja bahwasanya ya ketika Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi suatu kemaksiatan, maka kita akan tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Mungkin selama ini kita menganggap bahwasanya di situ tapi nyatanya berarti apa? Allah Taala tunjukkan yang salah-salah, yang benar-benar, dan Allah Taala tunjukkan bahwasanya di situ yaitu apa? Hanya perintah-perintah Allah yang tidak ditegakkan. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi ini sabda Nabi di mana adanya kemaksiatan, maka di situ kita akan tunjukkan. Maka Rasulullah bersabda, tunjukkanlah yang benar-benar untuk mengikutinya, tunjukkan yang salah untuk menjauhinya. Sekali lagi, ketika ada suatu kemungkaran, pasti hak itu akan lawannya itu adalah kebenaran. Ketika ada kebatilan, lawannya itu adalah kebenaran. Dan ketika benar itu datang, maka batil itu akan hancur. Ini firman Allah. Ja'al-haq wa ja'al batil, karena batil akan jauh. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi kita bicara umum saja, tidak menuju suatu tujuan, tidak kita secara umum bahwasanya sekali lagi Allah Taala tunjukkan mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah. Jadi sekali lagi dengan cara-cara seperti itu tidak diridhoi oleh Allah. Seandainya KPK tidak nangkep, Allah sudah nangkep Pak. Karena Allah Taala Maha melihat, Allah Taala mengetahui. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan Jumat itu adalah badal daripada sholat duhur. Badal itu gantian. Karena hari Jumat akhirnya Jumatan. Sebagaimana umat-umat terdahulu hari Ahad Ahadan, hari Sabtu Sabtunan. Hari Sabtu orang Yahudi itu hari Sabtu banyak. Orang Yahudi itu kalau Jumatannya bukan hari Jumat, hari Sabtu Sabtuan. Hari orang Nasrani itu Ahadan, bukan mingguan. Minggu kan bahasa Spanyol Pak. Spanyol, separuh nyolong. Dalam Al-Quran, orang Yahudi yang hari Sabtu itu malah pergi mancing. Ini mohon maaf ya, mancing. Yang suka mancing, pergi mancing. Ya, ngilangin stres katanya Pak. Ngilangin stres itu ke masjid, bukan ke tempat pemancingan. Kunu qiradatan khasiin. Allah Ta'ala laknat sebagian Bani Israel yang hari Sabtu itu tidak berangkat Sabtunan tapi malah mancing. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang nyetitis, kera yang hilang. Para ulama menjelaskan, pertama jadi kera betul, tapi nggak sempat beranak. Kenapa? 3 hari mati, 7 hari mati, 5 hari mati. Jadi bukan yang pertama menjadi kera betulan, ada ekornya, tapi nggak sempat beranak. Yang kedua, bukan menjadi kera betulan, tapi sifatnya seperti monyet. Jadi yang nggak Jumatan itu monyet. Ibu-ibu mohon maaf, bukan ibu-ibu. Bagaimana hukum Jumatan? Ikut Jumatan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Di Jawa banyak ibu-ibu ikut Jumatan. Di Mekah juga Jumatan itu. Bagaimana hukum ibu Jumatan? Boleh. Kalau ikut Jumatan enggak usah sholat duhur. Tapi kalau enggak Jumatan, enggak boleh enggak sholat duhur. Sholat duhur kapan? Selesai Jumatan, ibu-ibu baru sholat duhur. Menghormati. Seandainya dengar khutbahnya, seandainya enggak ya udah itu jangan nonton TV. Ini enggak, malah nonton film sinetron. Jadi ibu-ibu sholat duhurnya kapan? Pada hari Jumat. Nunggu bapak-bapak selesai Jumatan, menghormati bapak-bapak Jumatan, kemudian selesai Jumatan ibu selalu sholat duhur. Nah ini menjadi pertanyaan. Adakah qobliyah itu? Ada qobliyah Jumat dalam riwayat Ibnu Majah. Karena Rasulullah bersabda Jumatan itu badal daripada sholat duhur. 2 khutbah ibarat 2 rakaat.
2 rakaat Jumat ibarat 2 rakaat yang kedua. Nah, bagaimana caranya sekarang? Azan 1, azan 2 sama ngikutin Rasulullah. Azan 1 ngikutin Rasulullah, azan 2 ngikutin Sayyidina Utsman. Siapa yang ngikutin sahabatku juga ngikutin aku, bukannya ngikutin Utsman. Yang azan 1 ngikutin Nabi, azan 2 juga ngikutin Nabi. Yang mulai azan 2 Sayyidina Utsman. Kembali kepada kebiasaan jamaah masing-masing. Kalau azan 1 berarti apa? Tit, khotib kendel. Khotib kendel itu nggak diantar dengan innallaha wa malaikatahu, naik sendiri. Khotib itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yaitu apa? Duduk, kemudian azan. Berarti jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang datang itu tidak melaksanakan yaitu apa? Qobliyah Jumat. Ini dapat azan 1. Nah, sekarang azan 2. Tit, Ustaz Kholik azan. Azannya kok lama? Rupanya ngambil napas lagi. Udah mic-nya udah dipegang, ini kok lama keluar ya? Napasnya panjang rumahnya. Saya perhatikan tadi. Nih, azan. Lepas azan, sholat. Sholat apa? Sholat qobliyah Jumat. Dan sekalian Subhanahu wa taala, saya lihat di masjid daerah Jawa Tengah itu baca sholawat. Baca sholawat itu mendoakan kepada orang yang memasukkan uang ke kotak. Jadi dari sholat, bukannya tuh khotib jojong kotak amal jojong. Ini ada yang ngantuk Pak Haji. Brok. Satu masjid nongling nengok kabeh. Jadi baca sholawat apa? Menyolawati orang yang bersedekah. Nah, sekalian Subhanahu boleh. Monggo silakan karena biasanya seperti itu. Nah, lepas sholat sekalian Subhanahu wa taala yaitu apa? Diantar tadi. Diantar. Bagaimana? Bilal. Bagaimana hukum Bilal mengantar yaitu khotib naik di atas mimbar, diawali. Ada yang langsung innallaha, ada yang ma'asyiral muslimin wa syukratal mu'minin yang ada. Monggo silahkan. Bagaimana hukum memberi peringatan itu apabila khotib naik mimbar baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, riwayat? Monggo boleh hukumnya karena ini belum termasuk syarat dan hukum. Boleh. Jadi diantar innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan selamat sudah naik. Rasul Subhanahu wa taala, mohon maaf Bapak-bapak, khotib itu di atas mimbar bukan di atas podium. Naik itu tidak kaki nyek tidak. Ada caranya. Para ulama menjelaskan kaki kanan naik, kaki kiri nyusul, kaki kanan naik, kaki kiri nyusul itu. Jadi plek. Ini enggak plek. Nah ini enggak ini naik tangga rumah itu. Bismillah, alhamdulillah, ke kanan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kemudian duduk, kemudian yaitu apa? Azan. Yang kedua. Selesai azan, kalau tadi ma'asirolnya itu sudah berarti enggak ma'asirol muslimin, enggak itu kegiatan Nabi Hurairah. Kemudian jam sekarang melakukan Subhanahu wa taala. Kalau belum berarti selepas azan tadi itu Bilal menghadap ke belakang, ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu atau ma'asirul muslimin ruwiyan Abi Hurairah. Kemudian diartikan dengan pakai bahasa Indonesia. Rasulullah Subhanahu wa taala duduk dengan ma'alakum kemudian duduk. Bagaimana hukum itu memberikan peringatan ma'asyiral muslimin yang Nabi Hurairah itu khatib al-mimbar, hukumnya boleh. Karena ini tidak termasuk syarat dan hukum. Sebagian masjid ada, sebagian masjid tidak ada. Kenapa? Karena ini enggak syarat, enggak hukum. Nah, sekali melakukan semuanya yang jadi pertanyaan, khatib sudah di atas mimbar kok masih ngomong? Kan belum khotbah. Idza sa'ida al-khatib alal mimbar.
Kalau ya takal maka aku fakot lawo. Jadi di riwayat itu adalah ya tubuh fakot lawo. Ketika khotib naik mimbar dan sedang khutbah, bukannya baru duduk, kan tadi baru duduk, nggak apa-apa. Misalnya Umar khotib sudah naik mimbar, Sayyidina Umar masih ditanya kok. Umar masih jawab, berarti hukumnya boleh lah. Ketika alhamdulillah, karena ini khutbah termasuk yaitu bagian sholat. Kalau kita terlambat datangnya, misalnya khutbah sudah dimulai, kita baru datang, kita sholat sunnah, boleh? Rasulullah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman ada jamaah datang. Jadi rupanya sahabat ada yang terlambat juga. Terlambat langsung duduk. Selesai khutbah, selesai Jumatan, Sayyidina Utsman panggil, sini. Jadi kalau khotib sedang menyiapkan khutbah, ada jamaah datang, sholatlah yang ringan. Sholat yang ringan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Jadi sholatnya kuliah sama dulu. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan khutbah. Jadi ketika ada jamaah datang, bagaimana? Khutbah sedang menyampaikan khutbahnya, apakah langsung duduk? Tidak. Sholat sunnah 2 rakaat. Nah, yang menjadi pertanyaan, sholat apa itu? Ada qobliyah Jumat. Ada mengatakan itu, ada mengatakan tahiyatul masjid yang ringan, khafifatain, dengan tujuan supaya bisa mendengarkan khutbah. Nah sekarang kalau sekalian Subhanahu wa taala datang sudah komat. Ketika menemui takbiratul ihram tetap sholatnya niatnya 2 rakaat, usolli fardhu jum'ati rakaatain. Ketika menemui takbiratul ula imam, ketika menemui rukuknya imam, tetap yaitu rakaatain. Ketika nemui 1 rakaat, Bapak-bapak, kita ke masjid sudah 1 rakaat. Niatnya usolli fardhu jum'ati rakaatain, tapi prakteknya 4. Prakteknya sholat dulu. Sampai masjid tahiyat akhir. Niatnya sholat Jumat, usolli fardhu jum'ati rakaatain, langsung ikut tahiyat. Kita prakteknya 4, sholat dulu. Nah yang menjadi pertanyaan sampai masjid salam. Sholat apa ini? Sholat duhur. Bukan usolli sunnah fardhu jum'ati. Nah, jadi seperti itu di dalam riwayat Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah bersabda Jumatan itu badal daripada sholat duhur. Yang namanya badal itu sama, yang menggantikan. Jadi sholat duhur ada qobliyah ba'diyah, sholat Jumat pun ada qobliyah dan ba'diyah. Kalau Rasulullah ya sholat sunnah itu di rumah. Jadi Rasulullah itu sholat sunnah banyak di rumah. Kalau kita sholat di rumah nggak jadi sholat, langsung nonton TV. Maka akhirnya kita banyak sholat sunnah di masjid supaya apa? Supaya yaitu apa? Tidak kena suasana. Kalau kita di rumah apalagi ya sudah. Tapi kita bertentangan dengan peringatan Bilal tadi, apabila khotib naik mimbar, janganlah berkata-kata atau tidak ada suatu kegiatan. Terlambat tadi kan melakukan sholat sunnah. Berarti kan kita itu sholat, bukan itu sholat, nggak apa-apa. Yang apa-apa itu dzikir. Ini pulang umroh, tasbihnya gede, pulang ziarah wali songo, tasbihnya gede, khotib menyampaikan khutbahnya, dzikir, la ilaha illallah. Ini mana? Sia-sia. Sia-sia itu tidak sempurna, bukan tidak jadi, tidak sempurna. Memang betul. Said ala khotib, Said khotib ala mimbar, khotib itu naik mimbar jangan berkata-kata. Benar. Riwayat yang lain didukung riwayat yang lain. Yahtubu akot lalu. Yahtubu. Jadi yahtubu inilah yang menjadikan dasar. Bukan khotib naik saja, tapi sedang khutbah. Ketika sedang khutbah jangan berkata-kata. Kalau hanya baru naik duduk nggak apa-apa, masih boleh. Nah ini jadi permasalahan. Ini khutbah, ini malah sholat. Itu sholat bukan kata-kata. Kemudian Masya Allah, ini identik peringatan maulid Nabi itu adalah yaitu apa? Buat kapal. Nah, di situ ada bendera isinya ini hanya filosof aja. Ini filosofi aja, hanya itu
seperti bayi lahir itu mungkin ya, akikoh itu kan telurnya. Ya, Tradisi. ya tradisi diibaratkan yaitu apa? Diibaratkan semoga apa namanya itu ibarat telur netes itu yang menetes gitu. Jadi telurnya itu menetas. Jadi induk, jadi anak ayam yang ya, jadi ayam betul. Berharap semoga anak ini menjadi anak yang soleh. Nah, yang pada akhirnya pada peringatan Maulid juga pun juga itu apa bendera atau bagaimana? Gak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa? Babi guling. Oh, mau nasi kebuli, nasi berani, kambing guling, unta guling, monggo silahkan. Nggak ada telur, tempe bacem. Bapak-bapak kalau di kampung saya ingat kalau telur bandeng, wah ini deket yang ayam. Istilah namanya sedekahan itu di masjid itu. Nah, apa lauknya? Ayam. Dekat dengan yang ayam. Gantian lauknya berarti. Nah, sekarang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini hanya satu tradisi baik. Ini hanya harapan saja. Ibarat akikah, ibarat mungkin, ya ini ada bendera telur. Telur itu ibarat yaitu apa? Tadi awal kan ada pertanyaan, ayam dengan telur itu duluan mana? Allah Ta'ala ciptakan itu telur. Allah Ta'ala ciptakan itu ayam bukan telur Pak Andi. Jadi duluan ayam bukan telur. Nah kalau ayam sekarang itu ya telur dari dikremin gitu. Kalau pertama sekali Allah Ta'ala ciptakan itu adalah ayam, bukan telur. Nah sekali Subhanahu Wa Ta'ala itu ada telur. Pada akhirnya diborong bambu kuning habis. Orang yang mau goreng telur nggak ada, diborong oleh masjid untuk peringatan Maulid Nabi. Itu hanya tradisi baik. Berharap ya ibarat apa namanya itu telur, yaitu apa nanti netas yang menetes. Jadi ayam betulan, jangan jadi jangan jadi wuan. Saya mengatakan Subhanahu Wa Taala bagaimana? Boleh, yang nggak boleh tadi itu bang satu guling itu. Atau yang di Solo itu Pak Haji, apa namanya itu warung makan jamu Pak Haji. Di Solo Karanganyar Pak Haji, kalau ada sate jamu. Sate jamu itu gugup Pak Haji. Asu. Enggak boleh, tapi kalau hanya telur, tempe, silakan. Cukup. Baik, sudah pukul 6.10. Pak Kajra Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz jelaskan cara kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang pertama tadi adalah banyak-banyak menyebut salawat dan salam. Nah ini memperdalam Pak Ustaz, yang salawat yang mana, yang salam yang mana, kan itu ganda. Salawat dan salam. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nah yang mana yang salawatnya, yang mana yang salamnya. Kemudian terkait itu juga selalu atau sering pada pembukaan berbicara di podium, MC dan sebagainya mengatakan semoga syafaat Rasulullah itu nanti di yaumul mahsyar. Ada yang mengatakan dari sekarang sampai yaumul mahsyar. Nah ini kita mana yang lebih afdal yang lebih. Jadi syafaat Rasulullah itu dari sekarang sudah kita buka juga. Itu barangkali pertanyaan. Kemudian juga kalau kita lagi, semoga Allah mencurahkan salawat dan salam, atau kita langsung mengucapkan salawat dan salam, atau semua kita berdoa semoga Allah. Nanti yang sama dengan tadi yang seperti pasti. Terima kasih. Baik, Rasulullah Subhanahu Wa Taala
salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ini salawat. Nah, kalau salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, semoga Allah Ta'ala mencucurkan rahmat takdim, Allah alaihi atas Rasul, wasallama, dan semoga mencucurkan rahmat salam. Jadi mana yang salam? Sallallahu alaihi itu salawat, wassalam dan itu salam. Jadi salawat dan salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam ini juga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ini salam Nabi. Kemudian yang kedua, syafaat. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Para ulama menjelaskan syafaat itu bukan di dunia, di akhirnya. Syafaat itu tembelan. Ya, ibarat kita punya sarung bolong dikit, ini mohon maaf yang merokok ini. Ya, bolong dikit ya, ditempel. Nah, sekali Subhanahu wa Ta'ala kita punya kesalahan ditempel dengan apa? Pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi sekali lagi syafaat itu adalah besok di hari kiamat. Semoga kita besok di hari kiamat selalu mendapat syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu membacakan salawat dan salam, mengikuti sunnah-sunnahnya, wajib baginya syafaat. Ini salawat nggak pernah mengikuti sunnahnya, gimana mendapat syafaat? Nah, jadi bukti cinta kita kepada Rasul, selalu membacakan salawat dan mengikuti sunnahnya, semoga mendapat syafaat besok dari kiamat. Amin Allahumma. Kemudian jawab sekalian Subhanahu wa Ta'ala, ya puji syukur, mari kita salawat mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan atau Rabb yang menciptakan seluruh alam semesta. Salatan wassalaman ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam, ya, rahmat takdim, rahmat salam, semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf bapak-bapak, jangan dibalik. Mari salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kebalik. Nah, jadi kadang-kadang ini MC juga perlu bertanya. Bapak-bapak, mari kita buka dengan sama-sama membaca Bismillah atau Basmalah. Basmalah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Hamdalah, bukan Alhamdulillah. Jadi bacaan Bismillah itu disebut Basmalah. Bacaan Alhamdulillah itu dalam bahasa Arab disebut Hamdalah. Jadi mari kita buka sama-sama dengan membaca Basmalah, bukan Bismillah, Basmalah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi puji syukur, ya, kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara berkhutbah sebenarnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika berkhutbah nikah itu caranya sih seperti ini. Makanya dalam acara-acara mukadimahnya itu diawali memuji kepada Allah, baca sholawat dan salam. Kalau khutbah Jumat baca syahadat, muji wasiat takwa. Nah, ini namanya etika. Kita lihat bahwa Pak Obama ketika pidato langsung apa kabar? Langsung. Nah, selamat Islam itu sempurna. Islam itu sempurna. Jadi ketika kita menyambut, etikanya adalah muqaddimah. Wa qaddimu anfusakum, awalilah dengan muqaddimah. Seperti bapak-bapak main tenis. Ini langsung but keselio. Ya, pemanasan. Jadi namanya ini etika. Jadi Islam itu sempurna. Rasulullah menyampaikan ketika pidato, ketika ceramah, ketika khutbah, awali yaitu apa? Dengan muqaddimah. Muqaddimah ini
yaitu apa? Diawali memuji pada Allah, kemudian itu baca sholawat dan salam. Ini namanya etika, namanya apa? Adab. Sekali lagi orang Arab mengatakan man laisa adab kadubab, siapa yang tidak punya adab seperti laler, comberan. Ibu-ibu baru keramas, Jumat pagi ibu kan keramas kan? Baru keramas, laler mentok di hidung gitu. Nggak ada. Nah, man laisa adab kadubab. Mari kita selalu jaga etika sopan santun. Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak. Baik, ya silakan Pak Wai. Pak Wai. Jarang-jarang dia bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanya satu hal tentang berkaitan dengan sholat. Itu kan ada hukum yang namanya tumainah. Nah, yang saya bertanya itu tumainah ini diatur syarat ada sholat rukun sholat atau bukan. Kalau memang dia rukun, kalau orang yang tidak melakukan tumainah, apakah hukumnya sah sholat? Yang kedua, ini mengenai ya misalnya ini bukan imam yang harus, tapi makmum yang harus tinggal yang suaranya keraskan di dalam sholat, sementara dia tidak imam. Ini makmum yang suaranya keraskan di dalam sholat, itu hukumnya seperti apa? Demikian bisa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruku tomaknina, iktidal tomaknina, sujud pertama tomaknina, duduk antara dua sujud tomaknina, kemudian duduk yang kedua tomaknina. Dalam kajian fikih tomaknina itu hukumnya rukun. Mohon maaf bapak-bapak, nanti kalau nanti kalau puasa Ramadan itu ada sholat tarawih tercepat di dunia, bukan di Indonesia Pak, tapi di dunia. Berapa menit? 7 menit. Itu banyak penggemarnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dolin amin. Allahu. Bagaimana dalam kajian fikih? Tidak sah sholat. Enggak usah minta fatwa mui. Dalam kajian fikih, dalam kitab kecil aja Safinatun Najah aja, kitab takrib aja, di situ disebutkan bahwasanya apa? Waruku'u wa tomaknina, waruku'u ma'a tomak, rukuk beserta tomaknina. Tomaknina itu apa? Diam sebentar, sekedar membaca subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Diam sebentar. Itu namanya tomaknina. Jadi sekali lagi dalam kajian fikih, mohon maaf, kita jelaskan kembali, tomakninah itu rukun. Kalau rukun tidak dikerjakan, nggak sah sholatnya. Itu kan zaman dulu, zaman wali dulu. Yang sholat cepat itu zaman dulu. Ya, yang penting sholat. Zaman dulu kan yang penting sholat Pak. Sekarang Rasul Subhanahu wa Ta'ala zamannya sudah zaman ilmiah, ya. Zaman sudah sudah canggih, Rasul Subhanahu wa Ta'ala sudah belajar. Jadi rukuk serta tomakninah, rukuknya itu rukun, tomakninahnya juga rukun. Berarti apa? Tomakninah itu rukun harus dikerjakan. Kalau dikerjakan sah sholatnya, kalau ditinggal nggak sah. Rukun kok. Pemahaman tomakninah itu definisinya apa tomakninah? Tomakninah itu diam sebentar, sekedar membaca subhanallah. Subhanallah berapa detik Pak? Subhanallah, kira-kira 3 detik. Dalam hati tapi dikit. Iya dalam hati, dikira-kirakan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Ini nggak ada tomakninah. Banyak itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Diam sebentar. Tomakninah itu diam sebentar, sekedar membaca subhanallah.
Seperti bapak-bapak etikaf. Etikaf itu diam sebentar di masjid. Al-luqsu walau qalilan, sebentar aja 2-3 menit sudah etikaf. Bapak-bapak ini dari sebelum subuh sampai isya. Ya. Ini jadi rukun. Bagaimana kalau sholat? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, enggak ada tamakninah. Kajian fikih tidak sah. Kenapa? Karena tamakninah enggak tamakninah. Tamakninah itu diam sebentar sekedar membaca subhanallah berapa detik itu. Nah itu tamakninah namanya. Kemudian yang kedua, suatu masjid, suatu daerah ini makmumnya gembung banget. Ya itu kan keras-keras macam. Allah. Yang disunahkan itu mubalik. Mubalik itu seperti di Mekah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Nah, itu namanya mubalik. Mubalik itu orang yang menyampaikan rukun. Apa namanya itu? Takbir intikal. Tidak ada mik. Walaupun toh sudah ada mik, tetap disunahkan. Satu orang. Bagaimana kalau semua hukumnya makruh? Hukumnya makruh. Satu aja. Nah, sekarang jam sekalian subhanahu wa ta'ala, ini bacaan makmum ini keras-keras. Ini bacaan imam mau makmum ini. Dalam kajian fikih makruh. Kenapa? Mengganggu kehusuan. Jadi yusmi'u nafsahu dalam kajian fikih. Kita sholat itu kita baca sekedar dengar sendiri. Bagaimana kalau keras-keras? Makruh. Makruh itu dibenci Allah. Perbuatan yang tidak disukai dalam agama. Tidak disukai. Contoh rokok Pak Andi. Ini mohon maaf yang masih rokok. Nah, itu tidak disukai oleh Allah itu, tidak oleh agama itu. Tapi tidak berdosa ya. Ada dalilnya lagi. Komplain banget. Ada dinyatakan dalam Al-Qur'an ada ya. Jadi yusmi'u nafsahu, sekedar diri kita sendiri. Bagaimana kalau keras-keras? Makruh dalam kajian fikih. Nah, sekarang ini mohon maaf Pak Andi. Ada orang yang tipikalnya itu memang itu kalau dia itu nggak bisa diem. Memang suaranya seperti itu namanya sudah cetakannya. Jadi nggak usah dibahas itu. Seperti bapak-bapak, ada jamaah kita ini di Permata Biru. Namanya apa? Kasratul Harokah. Allahu Akbar. Ini memang dia nggak takbir aja gitu. Doanya ini Syaratnya rusak itu. ya memang cetakannya gitu, gimana lagi kayak? Bahasa tubuh namanya. Lah yang nggak boleh itu, ya itu disengaja. Ukur. Nah ini yang nggak boleh, makruh namanya kasratul harokah, banyak gerak. Gimana kalau gatal bener? Kalau gatal betul, satu jari, tarikan berhenti, tariknya itu. Kita ini dalam sholat ada aturannya, ukur, baru gatal. Kenapa? 3 kali gerakan madhab Imam Syafi'i gatal, kecuali madhab Imam Maliki. Kalau madhab Imam Maliki, bapak-bapak di Mekah di Madinah itu HP-nya bunyi, amin. Ada akuannya kesempar orang, amin. Itu madhab Maliki yang bergerak tidak membatalkan sholat. Kalau madhab Imam Syafi'i 3 kali gerakan berturut-turut batal. Ya. Jadi sekali lagi sholat gembung, bagaimana? Mengganggu urusan jamaah hukumnya makruh. Sholat itu sekedar mendengar diri sendiri. Cukup ya. Habis ya. Baik, kalau sekalian, alhamdulillah pengajian kita selesai. Dan kemudian kami coba terima kasih yang kepada jemaah. Mari pengumuman 1 Oktober pengajian tauhid, yaitu Ustaz
Ustaz Dr. Bukhari Muslim. Baik, mari Pak Ustaz kita tutup dengan doa yang diserahkan. Muslimat wal muslimin